Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Olimpiade Catur tahun 2021 sudah dimulai. Indonesia yang masuk di Pool A yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Shenzhen China, Australia, Kyrgyzstan, Singapura, Bangladesh, Irlandia, Lebanon, dan Cina Taipei. Dan Indonesia berhasil menjuarai Pool A. Di ronde kedua, Indonesia berhasil mengatasi Kyrgyzstan dengan skor 5,5, dan salah satu kemenangannya dipersembahkan oleh Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengalahkan Asil Abdi Japar dari Kyrgyzstan yang bergelar International Master. Oke, langsung saja kita ikuti partai dari Novendra Priasmoro saat mengalahkan Asil Abdi Japar. Partai yang cukup singkat karena cuma 24 langkah menyerah. Novendra yang memegang putih memulai permainan dengan E4. Abdi Japar membalas C6, D4, D5, lalu Novendra kuda D2, dan langsung Abdi Japar melakukan pertukaran pion dan balik dipukul kuda. Kuda F6 mengadu kuda. Novendra bersedia mengadu kuda. E kali F6 sekaligus membuka diagonal perkembangan gajahnya dan membuka lajur E. C3 mendukung pion pusat. Abdi Japar mengembangkan gajahnya ke D6, dan sama Novendra juga mengembangkan perkembangan gajahnya. Setelah hitam rokade, Novendra mengembangkan menterinya ke C2, mengancam pion H7. Sebelum hitam melindungi pionnya, hitam memainkan bentengnya ke E8, melakukan skak, dan Novendra menutup dengan kuda. Dan baru Abdi Japar menyelamatkan pion H7-nya dengan bergerak H5. Novendra rokade. Abdi Japar terus mendorong pion H-nya ke H4. Gajah F4 dengan maksud mengadu gajah untuk mengurangi dominasi diagonal sepasang gajah hitam. Gajah pukul gajah dan balik kuda mengambil. Kuda D7, benteng F ke E1. Novendra melakukan perlawanan terhadap penguasaan lajur E. Kuda F8, menteri D2, kuda E6, dan benteng ke E2 bermaksud menumpuk bentengnya. Menteri D6 menekan sebanyak 2 kali ke kuda putih, dan putih melakukan benteng A ke E1. Meskipun kuda putih ini diserang 2 kali, tapi tentu saja hitam tidak berani memukulnya karena akan membuka lajur E yang membuat benteng terpukul. Gajah D7 dan menjadikan kuda putih harus memilih sikap, apakah harus pergi atau bertukar, dan Novendra memilih bertukar dengan kuda. Benteng kali E6, gajah C4. Langkah bagus dari Novendra, selain menyerang benteng, juga menyerang pion lemah F7. Hitam sekarang tidak dapat menumpuk bentengnya karena kondisi bentengnya yang terancam. Hitam harus menggerakkan bentengnya. Ya, benteng pukul benteng dan balik benteng putih mengambil. Benteng E8, kembali hitam menginginkan pertukaran perwira. Benteng pukul benteng dan balik gajah mengambil. Lalu Novendra menteri ke E3 mengancam gajah. Gajah ke D7, menteri E4. Hitam mungkin melihat bahwa langkah ini adalah menyerang pion H4, tapi langkah menteri putih ini sebenarnya memiliki tujuan agar hitam memainkan langkah yang melemahkannya. Dan di posisi ini Abdi Japar sebenarnya dapat mengejar draw, misalnya dengan bermain gajah E6, mengadu gajah yang mengarah ke posisi yang seimbang. Tapi hitam memainkan langkah blunder dengan mengongkosi putih, malah mempermulus kemenangan hitam dengan bermain G5. Langkah yang sebenarnya hitam bermaksud melindungi pion hanya. Dan tentu saja ini makin mempermudah jalan putih untuk menang dengan menteri masuk ke G6, melakukan serangan ke pion lemah F7 sekaligus sekak ke raja. Dan ini sangat menguntungkan putih karena menjadikan putih unggul 1 tempo karena skak. Sekarang raja harus bergerak. Ya, raja ke pojok. Menteri kali F7. Dan di posisi ini hitam menyerah
Novendra memiliki ancaman mematikan skakmat atau hitam paling tidak dapat memperlama permainan dengan gajah E6. Tapi ini tidak cukup membantu karena putih dapat melanjutkan menteri kali F6 skak, raja H7 dan gajah pukul gajah. Hitam kalah 1 perwira. Putih berpeluang mendapatkan menteri atau bahkan bisa menang dengan skakmat. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya menteri ke A8. Apabila benteng kali G2, putih melanjutkan gajah G3, raja G1, menteri ke A1, skakmat. Bila hitam benteng B7, benteng G7, raja kali H2, menteri H8, skakmat. Atau benteng hitam ke G8, maka benteng kali G8, raja kali H2, menteri G2, skakmat. Atau apabila hitam menjalankan bentengnya ke G4 melakukan skak, maka benteng pukul benteng, raja kali H2 dan menteri ke G2, skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.